Pengalaman mengerikan saat tugas kuliah. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa broadcasting yang mempunyai cara pikir yang sangat idealis. Pada suatu ketika saya diberikan tugas kelompok oleh dosen saya untuk membuat film pendek. Singkat cerita, saya memutuskan untuk membuat film dokumenter yang sangat realistis bersama tim produksi saya. Tim saya terdiri dari dia sebagai asisten sutradara, Nadila as manajer produksi, dan 2 pemain utama, Adit dan Lalita. Lalu kami memulai perjalanan menuju desa terpencil di lereng gunung Kabupaten K, tempat produksi tugas film saya. Perjalanan kami awalnya berjalan seperti yang direncanakan, dengan suasana ceria yang begitu menyenangkan. Tetapi seiring dengan meninggalkan perbatasan kota es, gangguan-gangguan aneh mulai muncul membuat mood kami mulai kacau. Adit yang semula bugar dan ceria tiba-tiba jatuh sakit. Seketika kami panik dan akhirnya memutuskan untuk istirahat di sebuah warung. Dan peristiwa aneh dan janggal di sebuah warung makan tempat kami makan. Salah satu karyawan memaksa kami untuk pulang sebelum malam tiba dengan nada yang kurang mengenakan. Namun, tekad kami untuk menyelesaikan proyek membuat kami menghiraukan peringatan itu. Lagi pula Adit mulai tampak segar setelah makan. Jadi kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu kami tiba di desa terpencil, dijemput oleh salah satu warga desa. Lalu kami diarahkan menuju penginapan. Di perjalanan menuju penginapan, atmosfer yang berbeda mulai menyelimuti kami. Tapi masing-masing dari kami tetap diam dan mencoba untuk cuek, sampai suara burung yang mencekam menyambut kami dari arah hutan. Tepat saat kami tiba di depan rumah, gerimis menetes semakin deras. Lalu kami putuskan untuk masuk dan membongkar perlengkapan produksi dan perlengkapan pribadi kami, dan kami lanjutkan dengan istirahat. Situasi semakin tegang ketika kami semua sudah lelah dalam perjalanan, ditambah Adit kembali menjadi lemah dan sering tak sadarkan diri. Lalu warga yang mengantar kami menyarankan untuk membawa Adit kepada paranormal desa. Lalu kami putuskan untuk membawanya. Paranormal setempat berkata bahwa Adit ketempelan oleh roh penjaga. Kami yang tidak tahu harus berbuat apa, karena ini baru pertama kali kami alami membuat semua pikiran kami kacau, dan kami menurut saja apa yang dikatakan oleh paranormal untuk menunda proses syuting sampai Adit membaik. Hari berganti dan Adit mulai sehat, dan kami memutuskan untuk memulai syuting. Namun, ternyata kesulitan belum berakhir. Ketika perjalanan syuting berlanjut, saya bersama tim mengalami gangguan yang semakin intens, mulai dari peralatan lighting yang tiba-tiba tidak berfungsi padahal listrik menyala. Suasana gelap hutan dan suara-suara tak terduga menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Das yang ketakutan menyarankan untuk kembali ke penginapan karena suasana semakin menegangkan dan Adit tiba-tiba diam. Singkat cerita, kami kembali ke penginapan. Pada suatu malam, Lalita mulai rewel karena situasi syuting yang molor dari jadwal. Lalu dia mengusulkan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu kami memutuskan untuk menjelajahi desa pada malam hari.
untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian misterius. Dalam suasana yang gelap dan tegang, pintu-pintu berderik tanpa alasan yang jelas. Adegan ini memberikan sentuhan misterius dan menegangkan, menciptakan ketegangan yang lebih intens. Kami terus mencari jawaban, tetapi setiap langkah yang kami ambil tampaknya menarik perhatian, kehadiran tak kasat mata yang lebih gelap. Beberapa kali, kami melihat bayangan yang menghilang di antara rumah-rumah bambu. Nadila mulai merasa adanya keberadaan tak terlihat yang mengawasi kami. Kalian dengar itu, bukan? Suara-suara itu semakin dekat. Ini bukan sesuatu yang biasa. Apa yang sedang terjadi di desa ini? Namun, warga desa menutup diri dari kami, dan tampaknya enggan untuk menemui kami menyampaikan apa yang terjadi. Kami yang merasa berjalan di luar terlalu berbahaya, memutuskan untuk kembali ke penginapan. Esok hari pun tiba, dan kami menganggap peristiwa malam kemarin adalah hal yang untuk dilupakan, dan memutuskan melanjutkan kembali syuting setelah sarapan. Saat kami berjalan menuju hutan, berpapasan dengan beberapa warga, dan kami menyapa mereka, tapi entah kenapa ekspresi ketidaksetujuan dan ketakutan tergambar di wajah mereka. Mereka memberi isyarat bahwa keberadaan kami telah mengganggu Roro yang selama ini tidak terlihat. Tetapi kami hiraukan dan menuju tempat lokasi syuting. Beruntungnya hari itu proses syuting berjalan lancar. Lalu sebelum malam datang, kami putuskan kembali ke penginapan. Setibanya di penginapan, kami putuskan untuk memasak. Hal aneh kembali tiba. Diawali ketika memasak air 1 jam tidak mendidih, dan nasi tidak tanak. Akhirnya kami putuskan untuk mengganjal dengan gorengan yang kami beli di warung warga. Di tengah obrolan tercium bau anyir darah di ruangan kami, diiringi angin berhembus dari jendela dan pintu. Lalu Nadila berinisiatif menutup pintu dan jendela, dan Lalita menyemprot parfum agar bau tak enak hilang. Tiba-tiba suasana semakin mencekam. Dengan teror mencapai puncaknya, ketika Adit tiba-tiba menghilang dari dapur, dan kami menemukannya di sebuah sudut gelap belakang penginapan, bergumam dengan suara yang tidak manusiawi. Mereka di sini. Mereka selalu di sini. Saya putuskan untuk memaksa Adit masuk ke dalam penginapan. Malamnya, kami berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian aneh yang telah mengganggu kami, dan memutuskan untuk bertemu paranormal. Paranormal menyarankan kami untuk melibatkan diri dalam ritual di hutan, demi mencoba mengusir kehadiran sosok gelap yang sepertinya semakin dekat. Namun, upaya kami gagal, dan malah suasana semakin mencekam. Paranormal yang seharusnya melindungi kami kejang-kejang. Pada malam yang berkabut, suara-suara aneh menyertai kepanikan kami, dan bayangan-bayangan bersorot marah, seakan menunjukkan bahwa itu mata muncul di antara pepohonan. Teror mencapai puncaknya ketika sesuatu yang tak terlihat berhembus seperti angin melewati kami, menyisakan kesan yang menggigit dan rasa ketidakpastian yang melilit.
Kami berlari, tetapi kehadiran tak terlihat tersebut masih mengikuti kami. Sesekali terdengar suara-suara tanpa wujud dan langkah-langkah yang tidak jelas. Kami melihat bayangan-bayangan terbang mengikuti kami. Ditambah bulan purnama yang penuh justru terlihat tamaram, menciptakan ketakutan yang sulit dihindari. Kami akhirnya sampai di penginapan dengan terengah-engah. Situasi semakin mencekam ketika kami kembali ke penginapan. Adit masih bersikap aneh. Matanya berubah hitam, dan mulutnya menggeram mengeluarkan suara-suara yang tidak manusiawi. Adegan kesurupan ini menciptakan atmosfer yang sangat menakutkan. Mereka takut padaku. Mereka takut padaku. Apa yang terjadi dengan Adit? Ketegangan mencapai puncaknya ketika Adit dalam keadaan kesurupan mulai menyampaikan pesan dari roh penjaga desa dengan suara yang tidak manusiawi. Kalian tidak boleh di sini. Kalian telah membangkitkan kegelapan. Kalian akan membawa malapetaka. Situasi semakin sulit dijelaskan secara rasional. Hutan di sekitar penginapan tampak hidup, dengan kehadiran tak terlihat yang merayapi dan mengintai. Ketika kami mencoba mencari pemahaman, saya, dengan keputusan buruk, memutuskan untuk mengusir Adit. Saya marah dan stres, karena situasi yang semakin tidak terkendali. Dialog dan ketegangan mencapai puncaknya dalam adegan konfrontasi di antara kami. Pergi dari sini, Adit. Kau membawa malapetaka. Kau sudah menghancurkan semuanya. Mereka takut padaku. Kau tidak mengerti. Keputusan tersebut malah memicu reaksi yang tidak terduga. Tanpa peringatan, roh penjaga desa muncul, menghancurkan pintu-pintu, dan merasuki tubuh Adit dengan lebih kuat. Peristiwa ini menciptakan momen yang mencekam dan menakutkan. Penginapan dihantui oleh suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak. Adegan horor mencapai puncaknya ketika kami menyadari bahwa roh penjaga desa tidak hanya membela desa ini, tetapi juga melibatkan diri dalam upaya melindungi kami dari ancaman kegelapan lainnya, lewat ucapan yang Adit lontarkan ketika dia sadar. Mereka membantuku melindungi kalian. Mereka takut pada kekuatan yang lebih besar. Kalian harus pergi sekarang juga. Saya, Nadila, dan Dias merasa keberatan untuk meninggalkan proyek kami. Tetapi Adit menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan kami. Dengan suasana yang begitu tegang dan ketakutan, apalagi waktu masih menuju subuh dan matahari belum nampak, kami akhirnya meninggalkan desa terpencil tersebut. Kami merasa bahwa sesuatu yang gelap dan misterius masih mengawasi kami dari kejauhan. Tetapi roh penjaga desa memberikan jaminan bahwa kami telah diizinkan pergi. Seiring langkah-langkah kami menjauh dari desa, bayangan hitam terakhir terlihat di kejauhan, menandakan bahwa keberadaan gelap itu masih ada. Tapi setidaknya kami berhasil keluar dari desa.